pada saat itu sedang memikirkan hal tersebut, datang seorang tamu bernama Jim Wisokarmo dan adiknya bernama Jim Wisowati, Mas Bayu. Nah, itu ngapain tuh? Nah, pada saat itu kedua Jim tadi bersedia untuk membunuh para Pandawa. Jadi dia mengatakan kepada Prabu Kurupati itu tadi, mengatakan bahwa kedua Jim Wisokarmo dan Wisowati tadi bersedia untuk menjadi seroyo untuk membunuh para Pandawa tersebut. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, untuk kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi ya Mas Gurit? Oh iya. Masih terkait dengan para Pandawa ya Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu dan sebelum saya bercerita, pertama-tama saya akan menyapa teman-teman dulu Mas Bayu yang telah menyaksikan video kita dari dulu hingga sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih, semoga video yang kami sampaikan bersama Mas Bayu mampu menambah referensi tentang lakon-lakon apa saja yang ada di dalam epos Ramayana maupun Mahabharata Mas Bayu. Nah, masih terkait dengan para Pandawa Mas Bayu. Setelah kemarin saya bercerita tentang Bima Racun, kali ini ada cerita tentang kepiaan Prabu Puntadewa. Atau Winusuda Raden Puntadewa menjadi raja di negara Amarta Mas Bayu. Ada kisah tersendiri dari lakon tersebut. Menurut Serat Pustaka Raja ada sanggit-sanggit sendiri Mas Bayu. Nah, cerita tersebut dimulai ketika Prabu Kurupati atau Prabu Duryudana pada saat itu mendapatkan surat undangan dari negara Amarta untuk menghadiri acara kepiaan atau wisudan Raden Puntadewa menjadi raja di negara Amarta tersebut Mas Bayu. Nah, pada saat itu karena si Kurupati tadi memiliki watak yang sombong tadi, dia iri Mas Bayu. Dia iri kepada para Pandawa karena telah berhasil membangun negara yang megah dan besar sekali melebihi negara Astina, yaitu negara Amarta yang kemarin saya ceritakan pada lakon Babat Wonomarto kemarin Mas Bayu. Nah, pada saat itu sedang memikirkan hal tersebut, datang seorang tamu bernama Jim Wisokarmo dan adiknya bernama Jim Wisowati Mas Bayu. Nah, itu ngapain tuh? Nah, pada saat itu kedua Jim tadi bersedia untuk membunuh para Pandawa. Jadi dia mengatakan kepada Prabu Kurupati itu tadi, mengatakan bahwa kedua Jim Wisokarmo dan Wisowati tadi bersedia untuk menjadi seroyo untuk membunuh para Pandawa tersebut Mas Bayu. Nah, Kurupati dan Kurawa pada saat itu senang sekali, dia senang karena ada yang mau membantu untuk membalaskan niatnya tersebut untuk membunuh para Pandawa itu tadi Mas Bayu, ke atas karena iri itu tadi. Nah, Wisokarmo dan Wisowati akhirnya berangkat untuk membunuh para Kurawa itu tadi. Nah, Kurupati pada saat itu mengutus para Kurawa untuk mengikuti Jim Wisokarmo dan Wisowati itu tadi, setelah buntuti lah seperti itu Mas Bayu. Nah, jadi mereka itu ingin membunuh membunuh para Pandawa itu tadi Mas Bayu. Jim Wisokarmo dan Wisowati itu tadi. Nah, diceritakan di negara yang bernama Pulo Kencana,
Ada seorang raja, namun raja putri Mas Bayu, raja putri bernama Prabu Kenconowati. Dia adalah seorang perempuan Mas Bayu. Nah, pada saat itu sang raja itu Kenconowati itu tadi dia sedang kasmaran atau gandrung kepada Raden Permadi Mas Bayu. Nah, Panengahing Pandawa, salah satu para Pandawa di antara 5 itu tadi. Nah, lalu patih dari Prabu Kenconowati itu bernama Kenconowulan. Dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk mencari Permadi untuk dihadapkan kepada sang raja Kenconowati itu tadi Mas Bayu. Jadi Kenconowulan ya mencari Kenconowulan patihnya Mas Bayu, patih dari Dewi ke Prabu Kenconowati itu tadi. Terus dia itu mencarinya Mas Bayu? Mencari Permadi itu tadi Mas Sebenarnya Bayu. Itu Permadi ada di mana itu Mas? Nah, dicerahkan pada saat itu Permadi ternyata berada di pertapan Saptarga pada saat itu Mas Bayu. Dia memberi undangan kepada eyangnya Begawan Abiyasa untuk hadir dalam acara kepiaan atau wisudan Raden Puntadewa itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu si Abiyasa mengatakan bahwa para Kurawa pada saat itu pasti akan membuat geger dan tidak terima jika si Puntadewa sudah menjadi raja di negara Amarta karena istilahnya menyaingi negara Astina. Pada saat itu si Permadi oleh Abiyasa diminta untuk pulang duluan ke negara Amarta karena nantinya di negara Amarta pasti akan ada geger itu tadi dan Abiyasa pasti akan menyusul seperti itu Mas Bayu. Jadi dia itu kembali ke negara Amarta Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya Permadi kembali ke negara Amarta ditemani oleh para Punakawan. Di tengah jalan pada saat itu diceritakan bahwa Permadi itu ditemui oleh Jem Wisowati itu tadi, adiknya Wisokarmo itu tadi. Nah, ditemui ngapain tuh? Nah, pada saat itu si Jem Wisowati itu tadi karena parasnya cantik itu tadi, dia berpura-pura jatuh cinta kepada Permadi, istilahnya godo Mas Bayu. Godo kepada Permadi. Dan terus apa yang dilakukan Permadi? Nah, pada saat itu si Jem tadi menggoda dan ingin dijadikan istri. Nah, karena Permadi tadi tidak tahu niat jahat dari Jem Wisowati itu tadi, lalu dia dia juga terkesima atas kecantikan Jem Wisowati itu tadi dan menerima Paswitan untuk jadi istri itu tadi. Nah, diceritakan setelah menikah itu dengan Jem Wisowati tadi, dia melakukan hubungan layaknya suami istri. Lah, di saat sedang bermesraan itu tadi, Jem Wisowati tadi segera menancapkan sebuah keris ke dalam perut Permadi itu tadi hingga membuat si Permadi tadi itu tewas Mas Bayu. Jadi Permadi tewas ditusuk oleh si Jem Wisowati itu tadi Mas Bayu. Terus apakah saat itu para Punakawan tidak mengetahui Mas? Nah, pada saat itu setelah menancapkan keris itu tadi ke perut si Permadi tadi dan membuat si Permadi itu tadi tewas, Jem Wisowati tadi langsung pergi Mas Bayu. Dia pergi. Nah, Punakawan pada saat itu mengetahui bahwa Permadi itu tadi telah tewas, dia menangis dan sedih itu tadi. Nah, ceritanya si Punakawan karena menangis kehilangan Bendoroni itu tadi, si Permadi tadi didengar oleh Kenconowulan yang sedang mencari Permadi kebetulan lewat dan mengetahui bahwa Permadi telah tewas itu tadi. Kenconowulan itu tadi akhirnya mengucapkan mantra-mantra menyembuhkan si Permadi tadi dan anehnya si Permadi tadi bisa hidup kembali Mas Bayu. Jadi Permadi bisa hidup lagi karena dikasih mantra oleh si Kenconowulan itu tadi. Nah, setelah itu setelah si Permadi sadar, si Kenconowulan lalu mengatakan bahwa dia adalah utusan dari Dewi Kenconowati, raja dari negara Pulau Kencono. Sang raja tadi kasmaran kepada si Permadi dan ingin dijadikan istri oleh Raden Permadi pada saat itu Mas Bayu. Dan si Kenconowulan meminta Permadi agar menemui rajanya tersebut, Dewi Kenconowati tadi, di negara Pulau Kencono itu tadi Mas Bayu. Terus apakah Permadi menyanggupi tentang permintaan Kenconowulan tersebut? Ya. Tapi sebelum Mas Grit jawab, silakan diminum Mas. Oh iya Mas Bayu. Saya juga penasaran tentang apa jawaban Permadi, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, gimana Mas Grit? Terus apa jawaban si Permadi itu? Nah, diceritakan dalam serat Pustaka Raja akhirnya si Permadi itu pun mau Mas Bayu. Namun jika ditelisik lebih dalam, karena mungkin si Permadi istilahnya utang budi atau balas budi lah atas kebaikan si Kenconowulan telah menghidupkannya itu tadi, menyembuhkan itu tadi. Nah, sebagai ucapan terima kasih akhirnya si Permadi tadi singkat cerita menyanggupi untuk pergi ke negara Pulau Kencono itu tadi. Namun si Permadi juga mengajukan syarat kepada si Kenconowulan. Apa itu? Kenconowulan pada saat itu harus bisa mencari Jem Wisowati yang berniat ingin membunuh si Permadi itu tadi Mas Bayu. Dan si Kenconowulan mencarinya. Nah, akhirnya si Kenconowulan pun menyanggupi, lalu dia pergi untuk mengejar si Wisowati yang pergi itu tadi Mas Bayu. Nah,
diceritakan singkat cerita Mas Bayu, si Kencana Wulan tadi akhirnya berhasil ngoyak si Jem Wisowati tadi, dan terjadi peperangan di antara Kencana Wulan dengan Jem Wisowati tadi, perempuan bertarung dengan perempuan itu tadi, Jem perempuan itu tadi. Nah, terjadi peperangan di antara mereka berdua, Kencana Wulan dan Jem Wisowati, dan diceritakan bahwa si Wisowati tadi akhirnya kalah dan mengaku takluk kepada si Kencana Wulan itu tadi Mas Bayu. Nah, jin itu diampuni apa tidak? Diampuni oleh si Kencana Wulan itu tadi Mas Bayu, karena mengaku sudah menyerah dan takluk itu tadi. Nah, akhirnya si Permadi tadi lalu dibawa ke negara Pulau Kencana oleh si Kencana Wulan itu tadi. Nah, sang raja pada saat itu si Kencanawati tadi senang karena si patihnya Kencana Wulan tadi telah berhasil membawa si Permadi itu tadi, menepati janji tadi, membawa pujaan hatinya untuk ke negara Pulau Kencana itu tadi. Nah, diceritakan si Permadi pun juga jatuh cinta kepada si Dewi Kencanawati tadi, dan akhirnya menikah Mas Bayu. Dari sang Raden Permadi tadi menikah dengan seorang raja dari Pulau Kencana bernama Dewi Kencanawati, Prabu Kencanawati itu tadi Mas Bayu. Di situ terjadi pernikahan. Nah, singkat cerita si Kencanawati tadi mengatakan kepada Permadi, jika si Permadi tadi ingin membutuhkan pertolongan, maka si Kencanawati akan datang. Nah, akhirnya si Permadi tadi meminta izin kepada istrinya untuk kembali ke negara Amarta karena akan ada acara kepiaan atau wisudan Prabu Puntadewa itu tadi Mas Bayu. Nah, akhirnya si Permadi pergi pamit kembali ke negara Amarta Mas Bayu. Nah, diceritakan di negara Amarta pada saat itu acara tersebut telah siap, acara kepiaan tersebut telah siap dan akan segera berlangsung. Nah, diceritakan pada saat itu para raja sahabat juga hadir Mas Bayu, banyak sekali. Ada raja dari negara Mandura Prabu Baladewa, dari negara Mandaraka Prabu Salya, dari negara Pancala ada Prabu Drupada juga hadir, dan yang penting Prabu Matswapati dari negara Wirata, yang dari para Pandawa juga hadir. Matswapati juga hadir Matswapati hadir. Nah, pada saat diceritakan bahwa Prabu Matswapati lalu menggandeng Raden Puntadewa tadi yang sudah memakai busana Kanalendran sebagai seorang raja, busana kebesaran sebagai seorang raja, dan dibopong dan didudukkan di singgasana negara Amarta itu tadi. Nah, pada itu sedangkan si Bhisma dan Abhyasa itu ngepyake atau mewisuda Puntadewa menjadi raja di negara Amarta, disaksikan oleh masyarakat negara Amarta bergelar Prabu Darmakusuma. Prabu Darmakusuma nah, jadi nama lain dari Prabu Puntadewa itu ada Prabu Darmakusuma itu tadi Mas Bayu. Nah, pada itu setelah acara penobatan, acara tersebut telah selesai, lalu dia lanjutkan pesta raja Mas Bayu di situ. Nah, pesta raja itu gimana Mas? Nah, jadi para raja di situ syukuran istilahnya, lalu berpesta makan besar seperti itu Mas Bayu. Nah, singkat cerita setelah makan besar tersebut, tiba-tiba Jem Wisokarmo itu tadi, kakaknya Jem Wisowati itu yang cowok itu tadi, dia menyelinap memasuki negara Amarta Mas Bayu. Ya, lalu diam-diam nyidro atau nyolong Prabu Puntadewa yang telah dikepyake itu tadi, telah dinobatkan itu tadi. Nah, singkat cerita si Jem Wisokarmo berhasil nyidro Prabu Puntadewa itu tadi. Itu tidak ada yang tahu itu Mas. Nah, pada situ para tamu itu kaget John Godir karena sang raja tadi, Puntadewa tadi hilangnya secara tiba-tiba, jadi tidak ada yang mengerti tiba-tiba hilang seperti itu Mas Bayu. Terus apa yang ada yang ganjil pada saat itu. Nah, diceritakan Brotoseno tadi sudah tanggap, lalu dia mengusapi matanya si Brotoseno dengan lisah Pranowo, jadi sebuah minyak yang mampu melihat alamnya lembut. Nah, seperti itu. Nah, setelah diusap di matanya si Brotoseno, mengetahui bahwa yang mencuri si Puntadewa itu adalah sebangsa lembut bernama Jem Wisokarmo pada saat itu. Nah, Brotoseno akhirnya mengejar Jem Wisokarmo yang membawa si Puntadewa itu tadi. Wisokarmo pada saat itu kewalahan Mas Bayu, berperang melawan si Brotoseno itu tadi. Nah, Puntadewa akhirnya berhasil diselamatkan oleh si Brotoseno dan dibawa kembali ke negara Amarta Mas Bayu. Nah, jadi berhasil kembali ya Mas Brito. Nah, lalu si Brotoseno mengatakan bahwa yang mencuri si Puntadewa adalah Jem Wisokarmo itu tadi. Nah, Permadi pada saat itu tidak terima, lalu dia matak aji pameling dan mendatangkan istrinya itu tadi, Dewi Kencanawati itu, Prabu Kencanawati itu tadi. Nah, diceritakan si Kencanawati tadi datang ke negara Amarta pada saat itu, dan si Permadi menceritakan bahwa kakaknya tadi telah dicolong oleh si Prabu Jem Wisokarmo itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan itu? Nah, si Kencanawati
tadi, lalu Matek Aji Ginung Mas Bayu, Matek Aji Ginung yang membuat pada itu Doyo Katyasane membuat si Wiswakarma tadi kebingungan, supaya si Jem Wiswakarma kebingungan tidak bisa keluar dari negara Amarta Mas Bayu. Tadi istilahnya dikunci di dalam ya seperti dikunci dalam kok, seperti Manggon ini kok dia berjalan lagi seperti Manggon seperti itulah, kembali lagi sempurna. Nah, dia bingung seperti itu. Nah, si Jem Wiswakarma akhirnya sadar bahwa perbuatannya tersebut salah. Dia menyerah dan meminta maaf kepada Prabu Puntadewa. Nah, di situ Jem Wiswakarma jujur bahwa dia adalah hanya utusan atau seroyo dari Prabu Kurupati untuk nyulik Prabu Puntadewa itu tadi Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi mereka mendengar pernyataan dari Wiswakarma? Nah, pada saat itu si Bratasena tadi tidak terima lalu pergi ke negara Astina untuk mencari si Kurupati. Nah, singkat cerita di dalam Serat Pustaka Raja bahwa si Kurupati tadi lalu dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara. Kurawa yang lain tidak terima lalu berperang melawan si Bratasena. Namun si para Kurawa tadi kalah karena semua kalah melawan si Bratasena itu tadi Mas Bayu. Nah, itu tadi Mas Bayu cerita tentang kepiaan atau winisudannya si Prabu Puntadewa dari di negara Amarta dan bergelar Prabu Darmakusuma itu tadi Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Grit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kisah kepiaan Puntadewa yang ada di negara Amarta dan pernikahan Permadi dengan Dewi Kencanawati. Nah, mungkin tadi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.